Semuanya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Pak Aris Setiawan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hewan Avetebrata, Vertebrata, dan juga gambar ilustrasi. Berdasarkan penggolongannya, hewan ada yang mempunyai tulang belakang dan juga tidak mempunyai tulang belakang. Hewan yang mempunyai tulang belakang biasa disebut dengan vertebrata. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang biasa disebut dengan hewan avetebrata. Hewan vertebrata, untuk mempermudah mempelajarinya, kita singkat dengan istilah parap. P adalah Pisces, A adalah Aves, R adalah reptil, A adalah amfibi, M adalah mamalia. Pisces merupakan hewan-hewan dari keluarga ikan. Biasanya Pisces hidup di daerah perairan, baik itu perairan darat maupun perairan laut. Contoh dari Pisces adalah ikan lele, ikan gurami, ikan nila, dan ikan-ikan yang lain. Reptil. Ciri-ciri dari hewan reptil adalah hewan yang biasanya hidup secara melata. Contoh dari hewan reptil adalah ular dan kadal. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat, bisa hidup di perairan maupun bisa hidup di daratan. Sudah tahu kan hewannya apa? Ya, contoh dari hewan amfibi adalah katak. Yang terakhir adalah mamalia. Ini bukan nama ibu dari seorang anak yang bernama Lia loh ya. Nah, ini nama dari istilah hewan yang memiliki kelenjar susu atau hewan yang menyusui. Contoh dari mamalia sudah tahu ya? Ya, seperti kambing, sapi, kuda, dan juga kelinci. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh hewan dari golongan vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita akan mempelajari hewan-hewan yang termasuk avetebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari hewan avetebrata yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya adalah siput, cacing, serangga-serangga, dan juga udang. Secara umum, perbedaan dari hewan vertebrata dan avetebrata bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang yang melengkung dari belakang hingga ke depan. Sedangkan hewan avetebrata tidak memiliki tulang belakang. Jika kalian perhatikan antara siput dengan kelinci, maka bisa kita lihat bahwa kelinci memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, rangkanya tersusun di dalam tubuh, bila itu hewan vertebrata. Sedangkan hewan avetebrata memiliki rangka luar seperti serangga, udang, dan kalajengking. Yang ketiga, bagian tubuh vertebrata terlihat jelas antara kepala, leher, tubuh, dan juga ekor. Sedangkan pada bagian avetebrata, tubuhnya tidak begitu jelas perbedaan antara kepala, leher, dan tubuh. Bila kita amati hewan kelinci dan siput, bisa kita lihat bahwa kelinci memiliki kepala, leher, tubuh, dan ekor secara jelas. Sedangkan siput, kita tidak bisa membedakan mana bagian
kepala, leher, dan tubuhnya, karena semuanya menjadi satu. Itulah tadi contoh-contoh dari hewan Avertebrata. Mudah sekali bukan? Hewan-hewan tersebut juga ada di sekitar kita. Sekali lagi, hewan Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi ketika kalian bedah hewan tersebut, hewan itu tidak memiliki tulang belakang. Tergolong jenis hewan Avertebrata. Sekarang, carilah hewan-hewan yang termasuk golongan vertebrata dan avertebrata di lingkungan rumahmu dan kumpulkan kepada guru kalian. Selanjutnya, hewan-hewan tersebut bisa kita buat menjadi suatu cerita atau berupa gambar. Nah, kita akan membuat beberapa hewan tersebut menjadi gambar ilustrasi. Penasaran dengan gambar ilustrasi? Ikuti video berikut ini. Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang dapat menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Pada gambar ilustrasi, terkadang menjelaskan suatu kejadian yang diilustrasikan dengan suatu gambar yang menarik. Kita sering menjumpai gambar ilustrasi pada beberapa hal, misalnya ketika kita membaca novel, membaca majalah, membaca koran, maupun membaca buku. Jenis dari gambar ilustrasi adalah gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, dan gambar dekoratif. Gambar realis merupakan gambar yang menceritakan sesuatu secara nyata. Misalkan peristiwa pada kapal di tengah ombak laut yang sangat besar. Karikatur merupakan gambar yang berisi hal-hal yang unik dan mempengaruhi pikiran dari pembacanya. Seperti contoh cara memakai masker dengan benar. Dari gambar tersebut, kita diajarkan agar menggunakan masker secara benar supaya mencegah dari virus COVID-19. Gambar kartun biasanya kita sering menjumpai pada cerita anak-anak atau pada komik. Biasanya kartun dibawakan oleh gambar-gambar hewan yang dibuat sedemikian rupa menjadi gambar yang sangat unik. Gambar dekoratif biasanya menunjukkan gambar yang indah atau gambar hiasan. Kalau kalian perhatikan gambar tersebut, itu menunjukkan gambar yang sangat indah, hasil dari karya manusia berupa keindahan alam. Demikian anak-anak, kita telah belajar hewan vertebrata, avertebrata, dan juga gambar ilustrasi. Mudah bukan? Semoga pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Saya Pak Aris Setiawan, bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.